Indonesia adalah negeri dengan mayoritas Muslim, maka itu pesantren tumbuh dan mengakar di tanah ini. Pesantren telah hadir jauh sebelum republik ini berdiri. Ia menjadi ruang belajar, ruang pembentukan akhlak hingga ruang lahirnya para ulama dan pemimpin bangsa. Di awal tumbuhnya pesantren pada sekitar abad 16, 17 dan era Wali Songo, pesantren hanyalah sebuah bangunan kecil terbuka dengan alam, beratap genteng, beralas tanah, dan kamar sampai aula menjadi satu yang para santri tumplek di satu ruangan itu. Pada akhir abad 19, bangunan sudah mulai berupa gedung, dikelompokkan per kamar, memiliki aula tersendiri untuk jamaah dan mengaji. Lantai dan dindingnya pun sudah berbahan semen. Awal abad ke-20 memasuki era modern. Pesantren sudah berupa gedung dengan arsitektur yang indah. Sudah lebih dari satu lantai dengan alas keramik. Ada gedung asrama untuk penginapan, juga gedung untuk madrasah dan lembaga formal. Kita harus melihat ya pesantren, ya eksistensinya serta masa depannya itu harus dilihat secara optimistik ya. Kenapa? Karena pesantren itu adalah lembaga yang genuine. Jadi sistem pendidikan yang asli Indonesia. Bahkan ketika negara Indonesia ini belum ada, pesantren itu sudah ada terlebih dahulu. Sehingga boleh dikatakan negara banyak berhutang budi kepada pesantren. Bahkan sampai sekarang, karena kalau misalnya pendidikan ini hanya dikelola oleh negara saja, maka negara tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola SDM secara keseluruhan di berbagai desa pelosok negeri ini. Disitulah pesantren berperan gitu ya. Namun dinamika baru muncul, sorotan publik meningkat, tanggung jawab moral ikut membesar. Di sini pesantren perlu hadir bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi menjadi penjaga nilai dan harapan masyarakat. Di ribuan desa dan kota, pesantren hidup berdampingan dengan masyarakat untuk mendidik, membimbing, dan menjaga nilai ketika zaman berubah dan pesantren menjadi sorotan akibat beberapa kasus viral seperti kekerasan, pelanggaran etik, hingga pengelolaan lembaga yang akhirnya pun mengguncang kepercayaan publik. Maka tak ayal nama besar pesantren ikut dibawa-bawa. Fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang standar tata kelola dan perlindungan santri. Dinamika ini menjadi alarm bukan untuk menyudutkan pesantren, tetapi untuk memperkuatnya. Ada pesantren yang berjalan baik, ada pula yang perlu dibenahi, dan disinilah tantangan itu muncul. Bagaimana kita tetap menjaga marwah tanpa menutup mata, publik menuntut kejelasan, orang tua menuntut keamanan, santri menuntut perlindungan, dan pesantren dituntut untuk berbenah diri. Disinilah kita perlu melihat pesantren secara utuh dengan jernih, adil, dan bijak. Saat ini pesantren berada dalam konteks sosial yang berbeda. Jumlah pesantren dan santri terus bertambah. Latar belakang santri semakin beragam. Model pendidikan pesantren juga berkembang, mulai dari sistem tradisional berbasis kitab kuning hingga pesantren yang mengintegrasikan pendidikan formal, keterampilan, dan teknologi. Perkembangan teknologi informasi membawa dampak langsung terhadap kehidupan pesantren, yakni informasi menyebar dengan cepat. Peristiwa yang terjadi di satu wilayah dapat menjadi perhatian nasional dalam waktu singkat. Kondisi ini membuat pesantren semakin terbuka terhadap penilaian publik. Beberapa kasus yang muncul di ruang publik memunculkan diskusi luas mengenai tata kelola pesantren, sistem pengasuhan santri, serta relasi antara pendidik dan peserta didik. Sorotan ini perlu disikapi secara proporsional. Mayoritas pesantren tetap menjalankan pendidikan dengan amanah dan tanggung jawab. Namun adanya kasus tertentu menunjukkan pentingnya penguatan sistem dan pengawasan. Merespon dinamika tersebut, banyak pesantren melakukan langkah antisipatif
Pengelola pesantren menyusun aturan pengasuhan secara tertulis, batas kewenangan pendidik diperjelas, prosedur penanganan persoalan santri ditetapkan secara sistematis. Upaya antisipasi juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pengasuh dan pendidik mengikuti pembinaan etika pendidikan, pemahaman psikologi santri, serta prinsip perlindungan anak yang sejalan dengan nilai Islam. Komunikasi dengan wali santri diperkuat melalui forum rutin dan mekanisme keterbukaan informasi. Memang pesantren itu banyak macamnya, variannya banyak. Bisa klasifikasi 3. Yang pertama ada pesantren salaf, yang memang dia hanya membaca kitab, belajar kitab gitu ya, dan belajar Al-Quran hadis. Ada pesantren yang itu kholaf, modern. Jadi dia sepenuhnya mengikuti kurikulum modern tapi dalam konteks pesantren. Bahkan mungkin boarding school itu bagian dari pola pesantren meskipun bukan pesantren, karena pesantren itu ada keunggulan lain dibanding dengan sekolah, ada pengasuhnya. Nah, boarding school itu kan hanya orang nginap di situ tapi nggak ada pengasuhnya. Nah, ada pesantren yang mix. Jadi dia sekolah formal, baik SMP pun SMA, kemudian diinsert di dalamnya ada pembelajaran kitab, pendalaman Al-Quran, ilmu Al-Quran itu adalah pesantren. Nah, dari 3 kategori ini kita bisa katakan yang terakreditasi di Kementerian Agama, kemudian eksis apalagi sudah berumur lama, itu saya yakin, saya jamin adalah aman. Yang sekarang terjadi beberapa berita itu biasanya ada di atas nama pesantren, padahal itu adalah semacam rumah ya, rumah pembelajaran agama, kadang-kadang juga hanya ya orang-orang yang diasramakan tapi tidak ada pendidikan formalnya, sehingga dia tidak ada penilaian dari pemerintah, tidak ada kontrol dari masyarakat, bahkan barangkali dari pengelola itu adalah dirinya semua, mulai dari cari dana atas nama santri, kemudian pengelolanya sendiri. Nah, yang seperti ini perlu kita telisik ketika ingin menaruh anaknya. Menurut saya, pesantren masih adalah tempat yang paling aman. Asalkan tadi pesantren yang memang menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena biasanya melalui survei, melalui penilaian sehingga akan keluar izin untuk pesantrennya itu. Pesantren bukan fenomena kecil, ini adalah ekosistem besar dengan dampak sosial yang tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, publik semakin sensitif terhadap isu-isu internal pesantren. Kasus-kasus tertentu menjadi viral, persepsi publik ikut terpengaruh. Muncul tuntutan agar pesantren lebih terbuka, lebih akuntabel, dan lebih siap menghadapi tantangan zaman. Pesantren telah berkembang pesat, jumlah lembaganya terus naik. Banyak pesantren mulai menambahkan kurikulum modern seperti teknologi, kewirausahaan, bahasa asing. Banyak santri ikut kompetisi sains, dan kini pesantren menjadi ruang tumbuh yang adaptif. Majelis Ulama Indonesia melihat pesantren sebagai pusat pendidikan yang membentuk karakter untuk merespon dinamika terbaru. MUI menggerakkan berbagai komisi secara terkoordinasi. Fokus kerjanya diarahkan pada penguatan regulasi dan pendampingan pesantren sehingga memastikan pesantren berjalan sesuai prinsip perlindungan tata kelola dan pendidikan yang sehat. Isu perlindungan santri menjadi perhatian khusus, bukan hanya soal fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan digital.
Kita sering melihat sebuah pondok pesantren hanya dari kacamata romantisme masa lalu, di mana santri berpeci penuh kepatuhan, kiai karismatik, kitab kuning yang usang, dan asrama sederhana. Tapi ternyata sekarang sudah lebih dari itu. Pesantren adalah subkultur yang terus bergerak maju. Seperti yang ditulis Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam bukunya berjudul Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan tahun 1999 yang petikannya seperti ini. Pesantren adalah subkultur yang tidak hanya menjaga agama, tetapi juga melestarikan kebudayaan lokal sebagai bentuk Islam yang membumi. MUI memandang pesantren sebagai lembaga pendidikan pembentuk karakter untuk merespon dinamika terbaru. MUI menggerakkan berbagai komisi yang berfokus pada penguatan regulasi dan pendampingan pesantren seperti tata kelola pesantren, pendidikan pengasuhan berbasis perlindungan anak, penguatan literasi digital bagi santri, dan kanal aduan yang aman dan bertanggung jawab. Pendidikan yang diterima pondok pesantren menekankan pentingnya etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Santri diajarkan untuk tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pondok pesantren juga mendidik santri agar menjadi individu yang memiliki integritas dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Salah satu hasil terbaiknya dari pesantren itu adalah bahwa kita mempunyai faham Islam al-wasati, Islam wasatiyah. Apa Islam wasatiyah itu? Adalah Islam ahli sunnah wal jamaah yang moderat. Adalah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita melihat masa depan pesantren itu harus dengan wajah optimistik. Bahwa kemudian ada kasus, ada macam-macam seperti yang digambarkan oleh banyak media. Saya kira itu tidak hanya khusus pesantren. Yang namanya lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan itu memang secara mainstream bagus, tapi memang ada kasuistis tertentu. Setiap dinamika yang muncul di lingkungan pesantren menuntut tanggung jawab yang jelas, bukan hanya dari sistem, tapi dari para pengelola yang menjalankan lembaga setiap hari. Tanggung jawab tersebut melekat pada kepemimpinan pesantren dalam mengelola pendidikan dan pengasuhan secara menyeluruh. Pengelola tidak hanya menyusun aturan, tetapi memastikan aturan dijalankan secara konsisten. Dalam kehidupan sehari-hari santri, setiap keputusan menyangkut metode pembinaan, disiplin, dan relasi antara pendidik dan santri membawa konsekuensi langsung terhadap rasa aman, kesehatan mental, dan proses belajar. Karena itu, pengelolaan pesantren menuntut integritas, kepekaan terhadap dinamika lapangan, serta kesiapan untuk dievaluasi. Dengan tanggung jawab yang dijalankan secara sadar dan terbuka, pesantren dapat menjaga fungsi pendidikannya sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat. Sehingga di titik inilah peran pejabat pesantren menjadi krusial. Mereka berada di garis depan pengasuhan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Dari sudut pandang mereka lah kita melihat bagaimana upaya perlindungan santri dirancang, diterapkan, dan dievaluasi agar pesantren tetap menjadi ruang belajar yang aman dan beradab. Undang-undang pesantren itu memberikan 3 amanah kepada pesantren. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah dakwah, yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi dimanapun pesantren berada, itu yang utama adalah internal santrinya ini. Di situ memang tidak hanya mengajarkan dalam arti pengetahuan, tapi juga adalah pendidikan dalam arti pembentukan karakternya. Nah, di pesantren itu yang 24 jam diasuh oleh kiai, diasuh oleh pengasuhnya. Sebagai ciri pesantren ada pengasuhnya, itu memang pembentukan karakter. Mungkin dalam pesantren itu pengajarannya tidak tinggi, tapi karena karakternya bagus, tidak sedikit teman-teman kita yang itu bisa melanjutkan sekolahnya sampai jenjang terakhir, sampai kepada S3, dan bahkan banyak dari sekarang alumni pesantren yang sampai S3. Kenapa?
ada karakter yang dibentuk, karakter ingin tahu, karakter pembelajar, karakter yang memang menimbulkan jati dirinya. Nah, ini menjadi spesifikasi di pesantren itu. Dengan jadwal yang ketat, kedisiplinan, bahkan sedari dini itu diajarkan. Di pesantren saya, pesantren Cendekia Amanah, anak-anak itu 24 jam kita kawal. Mulai dari bangun jam 3:30 pagi, kemudian tahajud, sholat subuh, kemudian ngaji. Mereka tuh siap-siap untuk sekolah, kemudian mereka sekolah, setelah sekolah mereka istirahat sebentar, setelah itu masuk masjid ngaji, kemudian tahfidz dan belajar tentunya antar teman-teman, sekaligus ada di situ latihan kepemimpinan. Sementara itu banyak pesantren bergerak cepat. Mereka menyusun standar operasional, membuat mekanisme pengaduan hingga memperkuat peran wali santri. Beberapa pesantren juga ada yang menggandeng psikolog, pendamping hukum, dan tokoh masyarakat. Tujuannya yaitu demi terwujudnya lingkungan belajar yang aman dan bermartabat. Untuk memastikan santri tumbuh secara baik dan sehat, pesantren perlu menetapkan standar yang jelas dan terukur. Standar ini mencakup keamanan, kesehatan, pola pengasuhan, hingga ruang belajar yang layak. Namun, standar ini tidak akan berjalan tanpa pendampingan, karena itu pesantren membutuhkan bimbingan berkelanjutan, pelatihan bagi pengasuh, serta sistem evaluasi yang konsisten agar setiap kebijakan benar-benar melindungi santri dan mendukung proses pendidikan mereka. Edukasi kepada publik. MUI aktif membuka ruang dialog dengan publik. Berbagai isu yang muncul di media dijelaskan lewat edukasi dan klarifikasi. MUI juga menjalankan fungsinya dalam pembinaan umat melalui sosialisasi nilai keislaman yang moderat dan bertanggung jawab. MUI juga memberikan panduan etik pendidikan dan pengasuhan yang menempatkan akhlak sebagai pondasi utama. Selain itu, MUI membangun koordinasi dengan Kementerian Agama dan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam. Sinergi ini diarahkan pada pencegahan melalui edukasi, pendampingan, dan penguatan tata kelola pesantren. Pendidikan yang diambil menempatkan pesantren sebagai mitra dalam perbaikan, bukan sebagai objek penghakiman. Solusi yang dikembangkan pun bersifat struktural dan berkelanjutan. Standarisasi tata kelola pesantren terus didorong. Sistem pengasuhan diarahkan agar transparan dan bertanggung jawab. Mekanisme pelaporan disusun untuk melindungi semua pihak dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Demi memperkuat pesantren, MUI juga menjembatani nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin. Agar pesantren itu tetap menyala ke depan, agar pesantren itu bisa menjaga eksistensinya untuk menjadi basis keilmuan, jadi turas ya, jadi kitab-kitab kuning itu terus dikaji. Pertama, kalau dari segi struktural MUI, sebelumnya belum pernah ada dalam sejarah MUI, tapi dalam Munas yang baru berlangsung bulan November yang lalu, akhir November yang lalu itu ditetapkan ada namanya ketua bidang pesantren dan ada lembaga yang menangani khusus menangani khusus pesantren. Jadi MUI, ketua MUI bidang pesantren,
terus ada wakil sekjen yang membidangi pesantren, lalu ada komisi yang membidangi pesantren. Tugasnya adalah bagaimana agar pesantren-pesantren itu selama ini kan punya semacam perguruan tingginya gitu ya, yang namanya Ma'had Ali ya. Namanya Ma'had Ali. Ma'had Ali ini itu adalah lembaga tinggi yang di atas aliyah. Ke depan, maka pesantren-pesantren yang punya Ma'had Ali itu nanti itu akan go internasional. MUI mensosialisasikan fatwa, tausiah dan rekomendasi etik pengasuhan. Tidak berhenti sampai di situ, MUI juga mengambil peran strategis dalam sistem pengelolaan yang bertanggung jawab dan kebutuhan yang adaptif terhadap perubahan sosial agar pesantren tumbuh, aman, relevan, dan dipercaya masyarakat. Dalam kerangka solusi, santri ditempatkan sebagai subjek pendidikan. Hak belajar dijaga, martabat santri dilindungi, proses pembinaan dilakukan dengan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan ajaran Islam. Peran masyarakat juga menjadi faktor penting. Sikap adil, tidak membangun stigma, dan tidak menyebarkan informasi sepihak menjadi bagian dari upaya menjaga marwah pesantren. Pengawasan sosial diarahkan untuk mendukung perbaikan, bukan memperkeruh keadaan. Melalui kerja bersama antara pesantren, MUI, Kementerian Agama, pemerintah, dan masyarakat, penguatan dunia pesantren dapat dilakukan secara berkelanjutan. Nilai agama menjadi pondasi, aturan negara menjadi rambu, akhlak menjadi tujuan utama pendidikan. Pesantren tetap menjadi pilar pendidikan bangsa. Dinamika yang terjadi mencerminkan tantangan zaman, sikap bijak, langkah antisipatif, dan solusi sistematis menjadi kunci menjaga pesantren tetap kokoh dan terpercaya di tengah perubahan. Ibu bapak sekalian, kalau menyantrikan anaknya ke pesantren, tengok dulu kiainya. Siapa pengasuhnya? Dulu pengasuhnya itu belajar agama di mana? Sekaligus bagaimana pengamalan pengasuh itu terhadap agama. Bukan hanya pinter, tapi juga ada keteladanan diri di dalam mengamalkan agama. Kalau udah bisa menemukan lulusan pesantren, dulu kuliah ke Timur Tengah, alim, udah. Lihat juga bagaimana perilaku dia di tengah-tengah masyarakat. Oh, bisa jadi teladan. Mondokkan di situ, bismillah. Pesantren adalah bagian dari masyarakat yang berubah. Ia tumbuh bersama sejarah, beradaptasi dengan zaman, dan menegaskan eksistensinya melalui ilmu dan tradisi. Romantisme memang penting untuk menjaga identitas, tetapi realitas harus diterima sebagai bagian dari perjalanan pesantren yang dinamis. Sehingga kelak pesantren akan selalu relevan selama ia tetap berpijak pada nilai-nilai Islam dan terbuka terhadap perubahan sosial. Fenomena kiai tanpa pesantren atau pesantren tanpa kiai bukan tanda kemunduran, melainkan bagian dari wajah baru tradisi Islam Nusantara yang terus bergerak maju.